Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Mutiha Hangoluan Renungan Harian pagi ini, Rabu 11 Februari 2026, dengan bacaan Alkitab dari Ayub 1 ayat 1 sampai 22. Yang menjadi ayat renungan harian hari ini adalah Ayub 1 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Menjaga jangkar hati. Di era modern, manusia cenderung menggantungkan rasa aman pada pencapaian, materi, dan status sosial. Pemuda merasa dituntut untuk cepat berhasil, diterima, dan diakui. Sedangkan orang tua berjuang mempertahankan segala yang telah dibangun: keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan reputasi agar tidak runtuh di tengah ketidakpastian hidup. Namun realitas seringkali tidak mengikuti perencanaan manusia. Kehilangan datang secara tiba-tiba, harapan yang runtuh, kesempatan yang hilang, relasi yang retak, atau doa yang seolah tak dijawab. Pada titik-titik rapuh ini, iman diuji secara eksistensial. Kisah Ayub berbicara kepada setiap orang yang sedang menghadapi badai hidup, menunjukkan bahwa iman sejati bukan tentang mengendalikan keadaan, melainkan menempatkan seluruh hidup di tangan Tuhan yang berdaulat, bahkan ketika segalanya tampak tidak terkendali. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Ayub 1 ayat 21 diungkapkan dari kedalaman penderitaan yang tak tergambarkan. Ungkapan "dengan telanjang aku keluar, dan dengan telanjang aku akan kembali" menegaskan kebenaran Alkitabiah bahwa manusia datang ke dunia tanpa kepemilikan sejati dan akan lekas meninggalkannya. Kehilangan dengan segala bentuknya adalah bagian dari kefanaan hidup manusia. Ketika Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, tidaklah ia menuduh Allah sebagai penyebab penderitaan, melainkan menempatkan segala pengalaman pada kerangka kedaulatan dan karakter Allah yang adil, bijaksana, dan penuh kasih setia. Ayub menunjukkan bahwa iman yang sejati tidak bergantung pada pemahaman sempurna terhadap segala peristiwa, melainkan pada pengenalan akan Allah yang setia. Faith does not eliminate questions, but it anchors the soul when answers are absent. Iman bukan ketiadaan pertanyaan atau rasa sakit, tetapi jangkar yang menahan jiwa agar tetap teguh ketika logika dan akal manusia tak mampu menjawab misteri penderitaan. Ayub mengajarkan bahwa kehilangan tidak membatalkan kebaikan Allah. Sebaliknya, kehilangan akan memurnikan iman sehingga kebaikan itu terpampang dengan nyata. Saudaraku, renungan ini mengundang kita untuk meneliti dasar iman kita. Apakah kita menyembah Tuhan karena berkat atau karena siapa Dia sesungguhnya?
Yesus mengingatkan bahwa mengikut Dia berarti menyangkal diri dan memikul salib. Panggilan yang tidak menjanjikan kenyamanan, tetapi membentuk kedewasaan rohani. Bagi pemuda, kegagalan dan ketidakpastian masa depan bukanlah akhir identitas atau panggilan, melainkan ruang untuk menaruh seluruh harapan dan nilai diri pada Tuhan, bukan pada pencapaian atau pengakuan manusia. Bagi orang tua, kekhawatiran tentang masa depan bukan alasan untuk kehilangan damai sejahtera, tetapi panggilan untuk menyerahkan segala ketidakpastian kepada Allah yang memelihara. Ayub mengajarkan bahwa penyembahan sejati lahir bukan dari kelimpahan, tetapi dari penyerahan penuh. True worship begins where understanding ends. Penyembahan sejati dimulai ketika manusia berhenti menuntut jawaban sempurna dan memilih tetap taat dimurnikan. Saat kita tetap memuliakan Tuhan di tengah kehilangan, iman kita tidak runtuh. Dari proses ini lahir ketekunan, pengharapan yang teguh dan kedewasaan rohani yang mampu meneguhkan hati untuk hidup berakar pada karakter Tuhan yang setia, baik saat memberi maupun saat mengambil. Kita belajar bahwa Allah bukan hanya sumber berkat, tetapi juga penopang di tengah badai, sehingga setiap musim kehidupan, senang maupun susah, dapat menjadi sarana penguatan iman dan kesaksian hidup bagi orang lain. Hatiku berakar pada Tuhan. Meski kehilangan datang, imanku teguh, karena Dia peduli dan setia memimpin jalanku. Kita berdoa. Tuhan yang setia, ajar aku menyembah-Mu di tengah rasa kehilangan dan kemelut hidupku. Kuatkan imanku saat harapanku runtuh. Tanamkan pengharapan yang teguh, dan biarlah hatiku berakar padamu, bersandar sepenuhnya pada kasih dan kedaulatan-Mu. Amin. Renungan harian hari ini ditulis oleh calon pendeta Joshua SM Manurung STH. Demikianlah renungan harian hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.